Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Junita Desinaga. Saya guru di SMA Negeri 2 Lintong Nihuta mengajar biologi. Saya juga sebagai guru penggerak angkatan ke-4 dan pengajar praktik angkatan ke-10. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan yang berjudul Inovasi Pemanfaatan Laboratorium Melalui Lisan atau Literasi Sains untuk membentuk profil bernalar kritis bagi murid di SMA Negeri 2 Lintong Nihuta. SMA Negeri 2 Lintong Nihuta merupakan sekolah yang berada di Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. SMA Negeri 2 Lintong Nihuta sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2023. Laboratorium merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran karena mata pelajaran biologi identik dengan pengamatan dan bersifat kontekstual. Laboratorium perlu dikelola dengan baik sehingga mendorong guru untuk menggunakannya secara optimal sebagai sarana dan sumber belajar. Namun fakta yang saya lihat di laboratorium biologi di sekolah saya, laboratorium ini terlihat tidak terawat, bahkan laboratorium biologi ini menjadi gudang tempat penyimpanan barang-barang. Contohnya ada papan tulis, tempat tidur dan meja makan yang sudah tidak terpakai. Hal ini membuat saya merasa terbeban untuk mengelola laboratorium biologi dengan baik. Saya kemudian mengambil inisiatif untuk membersihkan dan menata laboratorium tersebut supaya lebih rapi dan nyaman untuk praktikum. Saya bertekad untuk mengelola dan memanfaatkan laboratorium biologi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada walaupun kondisi peralatan di laboratorium masih minim. Sebagai guru biologi, saya perlu melakukan inovasi pemanfaatan laboratorium biologi. Upaya peningkatan literasi sains harus menjadi prioritas, mengingat sains adalah salah satu pilar utama dalam mempersiapkan murid untuk berpikir kritis dan dapat bersaing dengan murid lain. Setelah dilakukan identifikasi masalah, maka tantangan yang terjadi adalah keterbatasan sumber daya serta fasilitas seringkali membuat guru sulit mewujudkan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif, dan keterbatasan waktu bagi guru untuk melaksanakan praktik di laboratorium. Tantangan lain adalah dibutuhkan kolaborasi yang baik antara kepala sekolah dan guru untuk menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum. Setelah langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, saya harus lebih aktif bekerja di laboratorium. Laboratorium harus senantiasa bersih dan rapi. Di laboratorium juga tertera tata tertib laboratorium untuk senantiasa dipatuhi oleh murid-murid sehingga pelaksanaan praktikum aman dan terkendali. Contoh fasilitas di laboratorium yaitu ada alat praktikum, mikroskop cahaya, prepara awetan, soil tester, timbangan digital, loop, termometer ruangan, bak parafin, torso, kancing genetika, dan yang lainnya. Praktik baik yang dilakukan di SMA Negeri 2 Lintong Nihuta untuk meningkatkan lisan atau literasi sains, yaitu 1. Penerapan literasi sains dengan melakukan eksperimen dan literasi digital. Murid-murid melakukan praktikum membuktikan terjadinya osmosis, memanfaatkan mikroskop untuk mengamati bagian sel, mengukur pH tanah menggunakan soil tester, membuat karya berupa sel ukuran besar, membuat uji golongan darah, dan belajar tentang bagian-bagian sel untuk mencari stomata. Murid juga membuat nama-nama Latin dari rangka, membuat literasi digital melalui Google Lens, Padlet untuk membuat rangkuman, Canva untuk presentasi, dan Kahoot untuk membuat kuis. Kemudian murid-murid berkunjung ke taman hewan untuk menambah kemampuan literasi. Kedua yaitu budidaya jamur tiram. Saya merancang program ini dilatar belakangi karena adanya topik pembelajaran biologi di kelas fase E tentang jamur atau fungi. Saya merasakan bahwa murid perlu memahami dan mengenal tentang ciri-ciri jamur secara mendalam, sehingga saya merancang program budidaya jamur agar murid dapat mengetahui
manfaat jamur. Selain itu, untuk meningkatkan literasi sains dan kerjasama antar sama murid dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan pada aksi nyata, yaitu dengan observasi secara langsung ke Porsea dan melaksanakan tanya jawab dengan petani budidaya jamur untuk mengetahui bagaimana cara perawatan jamur. Selanjutnya, dengan membawa serta backlog untuk dibudidayakan di SMA Negeri 2 Lintong Nihuta. Murid-murid diberi kesempatan untuk merawat backlognya masing-masing dengan cara menyiram backlog setiap pukul 6 sore. Setelah ditunggu kurang lebih 3 minggu, maka jamur sudah bisa dipanen dan dibersihkan dan disortir untuk kemudian diolah untuk menjadi crispy jamur atau yang lainnya. Dan jamur ini sudah banyak dijual ke masyarakat, baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah. Pelaksanaan program ini sangat didukung oleh kepala sekolah, baik dari segi dana maupun tenaga. Kendala yang dihadapi adalah adanya murid yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu tidak melaksanakan jadwal menyiram backlog sehingga backlog jamur mengering, sehingga jamur tidak tumbuh. Maka solusi yang saya lakukan adalah dengan menambah anggota yang menyiram backlog jamur sehingga backlog tidak ada yang kering. Yang berikutnya adalah daur ulang sampah. Sampah-sampah yang ada di sekolah, baik sampah kertas, plastik, dan sisa sayuran, ini akan didaur ulang. Contohnya sampah kertas menjadi briket, kemudian sampah plastik menjadi paving block, dan sampah organik menjadi pupuk. Ternyata melalui proyek ini sampah di sekolah saya menjadi bermanfaat dan melatih nalar kritis murid untuk melaksanakan setiap proses pembuatan produk. Misalnya pemakaian EM4 untuk mempercepat proses pembusukan sampah organik menjadi pupuk, pengukuran cetakan paving block, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, murid melaksanakan literasi sains dengan mengikuti lomba penelitian siswa Indonesia dan ajang lainnya yang dilakukan oleh murid. Contohnya penelitian pengolahan tumbuhan lada hitam atau Piperningrum untuk pengobatan penyakit ambeien menjadi obat tradisional. Ini sudah dilombakan di Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Kemudian penelitian kandungan daun merdeka untuk menyembuhkan luka. Ya, jadi bahan praktikum yang digunakan adalah mencit, kemudian dilukai dan diberikan daun merdeka untuk menunjukkan penyembuhan, bagaimana apakah penyembuhan tersebut lebih cepat atau tidak. Yang berikutnya itu penelitian tentang manfaat cangkang telur untuk mengurangi sampah baterai sehingga baterai yang sudah habis pakai bisa digunakan kembali. Dan dalam penelitian ini murid saya memperoleh juara 3 di ajang lomba Expo Science. Ada beberapa alasan mengapa praktik baik ini penting diterapkan, yaitu laboratorium memungkinkan murid untuk mempraktikkan teori yang dipelajari di kelas, membuka peluang untuk bereksperimen, dan membuat pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian literasi sains ini mempersiapkan siswa untuk mengikuti berbagai kompetisi akademik sehingga meningkatkan prestasi sekolah dan mendukung peningkatan raport mutu. Kemudian pemanfaatan laboratorium memungkinkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Saya lebih termotivasi lagi untuk mengikuti perlombaan-perlombaan penelitian dalam bidang ilmiah. Saya Christian Bandela. Ibu Junita sering mengajak kami untuk melakukan praktikum di laboratorium. Hal ini membuat saya menjadi lebih bernalar kritis dan berpikir kreatif. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan juaranya saya di Olimpiade Biologi juara 1 utusan dari kabupaten menjadi ke provinsi. Demikianlah praktik baik yang dapat saya bagikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kemajuan mutu pendidikan khususnya di SMA Negeri 2 Lintong Nihuta. Salam literasi sains.